Masih oke. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Karna Haryanti sebagai host, Kanadia Rara Putri sebagai presenter, dan Karya Paraba sebagai moderator. Di sini, Kanadia akan mempresentasikan tentang kesehatan mental remaja. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Karya selaku moderator. Baik, terima kasih Kak Karina telah membuka webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, kepada Kak Rara, bisa dimulai presentasinya agar tidak memakan banyak waktu. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Kak Rara, bisa dimulai, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rara Putri sebagai presenter akan mempresentasikan tentang kesehatan mental remaja. Di sini ada yang tahu apa itu kesehatan mental remaja? Siap, belum Kak? Sudah lupa. Baiklah, untuk pendahuluannya kita kenalkan bahwa kesehatan mental yang baik untuk remaja adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Selanjutnya, kesehatan mental sangat berpengaruh dalam kesejahteraan hidup kita, baik secara fisik maupun sosial. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk peran keluarga, lingkungan, konselor, psikiatri, dan psikolog untuk mencegah gangguan jiwa dan meningkatkan kesehatan mental, terutama untuk anak usia 15 tahun ke atas yang sekarang sedang rentan-rentannya terkena gangguan jiwa. Macam-macam gangguan jiwa yang terjadi pada remaja usia 15 tahun ke atas itu ada 6. Yang pertama, gangguan emosi seperti mudah marah, frustasi. Terus ada yang kedua, masalah perilaku, anak hiperaktif. Yang nomor 3, ada gangguan makan seperti bulimia, anoreksia nervosa, dan eating disorder. Yang keempat, ada psikosis atau halusinasi dan delusi. Yang kelima, ada self-injury hingga bunuh diri. Ini seperti meminum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya hal. Dan yang terakhir ada perilaku pengambilan resiko. Ada seperti merokok, itu sangat berpengaruh bagi tubuh, kesehatan tubuh, dan kesehatan lain sebagai hal. Yang keenam, cara menjaga kesehatan mental untuk kita tidak hanya untuk remaja 15 tahun ke atas, tapi untuk anak-anak, balita, dan sampai orang dewasa pun. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik yang secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang kedua, membantu dengan tulus orang-orang di sekitar. Yang ketiga, selalu positive thinking, tidak melulu
tidak melulu terlalu negatif thinking. Yang keempat, bisa mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan jika diperlukan kepada keluarga, orang-orang di sekitar, dan lain sebagainya hal. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain seperti tetangga, keluarga, teman, sahabat. Terus terakhir, tidur dan istirahat yang cukup, tidak begadang, tidak main game sampai larut malam, dan lainnya. Pengobatan yang dilakukan jika kalian atau orang-orang terdekat kalian merasa kesehatan mental mulai terganggu. Yang pertama ada psikoterapi. Itu seperti terapi berbicara kepada orang-orang yang dipercaya. Yang kedua, memakai obat-obatan. Obat-obatan ini tidak sembarangan, tapi sesuai dengan resep dokter, psikiatri, psikolog, sesuai resep psikiatri. Yang ketiga, rawat inap. Ini jika sudah tidak bisa dibantu dengan obat-obatan, maka rawat inap tahap selanjutnya. Yang keempat, yang paling penting, belajar mencintai diri sendiri. Cintai diri kalian. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator selaku Kak Arya Paraba, silahkan. Terima kasih Kak Rara telah memberikan materi pada malam hari ini. Demikianlah presentasi Kak Rara di sesi pertama ini. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya, teman-teman. Bisa lewat mic ya, atau chat juga bisa. Ya, benar. Ayo, yang tanya silakan. Kak Imelda baru bergabung ya? Iya. Silakan tanya Kakak Imelda, nggak apa-apa. Biar diulang sama Kakak Nadia. Iya, tidak masalah. Nah, kalau saya tanya boleh ya? Boleh. Ada nggak di tempat Kakak Rara, Kakak siapa tadi, Arya, Kakak Karina, ada nggak yang apa tadi? Yang gangguan mental tadi? Gangguan Ada. mental kan? Bukan. Di sekolah itu ada nggak? Dan apa kira-kira apa yang dilakukan oleh siswanya dan oleh gurunya atau lingkungannya? Itu aja. Oh iya, Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya jawab. Untuk di sekolah saya sendiri, mungkin gangguan mentalnya itu masih gangguan mental yang sifatnya masih bisa diatasi oleh orang itu sendiri. Misalnya untuk kita sebagai teman atau orang terdekatnya, untuk gurunya bisa memberitahu ke dia untuk belajar untuk mencintai diri sendiri, karena banyak teman saya yang maksudnya belum bisa mencintai dirinya sendiri. Misalnya mereka, aku pengen berat badanku segini, aku pengen langsing, aku ingin gini, aku ingin seperti dia, aku ingin seperti dia. Terlalu banyak insecure, dan itu bisa merujuk kepada anoreksia, bulimia, dan gangguan makan tadi. Mudah marah ada. Jadi kita cuma bisa mengatakan untuk mencintai diri sendiri. Dan untuk selanjutnya
itu adalah proses penerimaan diri mereka, dari mereka. Ya, sekian dari saya. Mungkin dari Kak Arya dan Kak Karina ada yang ingin ditambahkan? Baik, kalau di sekolah saya pribadi, gangguan-gangguan itu jarang sih saya temui ya. Kalau di lingkungan saya sendiri juga, saya juga kurang bergaul ya. Kesehari-harian saya juga itu kebanyakan bekerja, jadi jarang bergaul dengan lingkungan-lingkungan. Jadi mungkin ada sih, cuman saya belum terlalu tahu ya, karena ya itu saya memang kurang bergaul. Mungkin dari Kak Karyanti ada yang ditambahkan? Bisa jawab pertanyaan Kak Dani dulu, baru saya tambahkan. Oke. Kak Arya. Oke, Kak Dani. Begadang yang produktif seperti mengerjakan tugas, apakah bisa mengganggu kesehatan mental? Untuk bagi saya, begadang itu boleh jika sesekali, hanya sesekali, dengan catatan sesekali, tidak sering. Karena itu bisa mengganggu kinerja otak kita dalam berpikir untuk kedepannya. Misalnya untuk malam ini kita begadang sampai jam 2 untuk mengerjakan tugas. Ternyata besoknya kita harus, karena deadline besok, kita harus mengumpulkan tugas itu besok. Dan itu saat kita mengumpulkan tugas mungkin kita ditanya-tanya dan itu bisa mengganggu kinerja otak. Begadang itu cukup berbahaya. Bisa mengganggu. Karena bisa mengganggu. Gimana Kak Dani? Kak Eka Dani. Halo? Oke, maaf berbelit-belit. Mengerjakan tugas juga bisa mengganggu kesehatan mental karena itu mengganggu kinerja otak. Begadang itu mengganggu kinerja otak. Untuk sesekali, untuk tidak setiap hari itu boleh. Tapi untuk keseharian setiap hari bergadang untuk dengan alasan mengerjakan tugas itu jelas tidak boleh. Mungkin tugasnya kita bisa atur jam segini sampai segini kita kerja, sampai jam 9 atau jam 10 kita kerjakan tugas, selanjutnya kita tidur dan besoknya kita mungkin bisa lanjut. Intinya mengatur waktu itu penting agar tidak mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Gimana? Masih? Kak Eka Dani? Cukup mengerti, silahkan lagi. Oke. Kak Sukmawati, ada yang ditanyakan? Atau Kak Karina sama Kak Arya? Saya mau bertanya, Kak. Silahkan. Jadi kalau terlalu banyak insecure atau merendahkan diri segala macam, overthinking, itu bisa termasuk ke dalam penyakit jiwa juga ya? Terlalu banyak insecure, overthinking bisa, tapi dalam relatif gangguan jiwa yang masih tingkatan paling kecil gitu. Kita itu masih bisa disadarkan untuk mencintai diri sendiri. Tapi Kak, kalau menurut dia sudah saya. Kalau dia sudah kayak berlebihan gitu, kalau dia sampai berlebihan banget gitu, Insecure berlebihan. Sampai ya mungkin karena berat badan tinggi atau apa gitu. Itu kitanya tidak bisa langsung menyadarkan gitu. Itu menyadarkan diri sendiri. Dia harus dari dirinya sendiri. Kita hanya bisa membantu seperti mengatakan hal-hal positif tentang dia gitu.
untuk mencintai dirinya sendiri. Prosesnya itu ada di dirinya sendiri untuk mencintai dirinya. Gimana? Ya, ngerti Kak. Ada lagi tanda-tandanya kalau kesehatan mental kita, salah satu contohnya saja dari kelakuan gitu kan. Oke. Dari tanda-tandanya sebentar. Tanda-tandanya itu seperti mudah marah, sensitif. Maksudnya sensitif ini sensitifnya berlebihan. Misalnya sensitifnya berlebihan. Terus itu kalau kesehatannya kita terganggu, halusinasi. Halusinasi misalnya selalu mendengar ada suara orang untuk yang mengajak kita ke hal-hal yang negatif. Habis itu selalu ada pikiran untuk melakukan self injury dan selalu ketakutan, kekhawatiran, perasaan bersalah yang berlebihan. Dari situ mengalami perubahan hati yang drastis seperti bipolar, mengalami memiliki kenangan atau pengalaman buruk yang sulit untuk dilupakan. Untuk pengalaman dan kenangan buruk memang tidak bisa dilupakan, tapi kita bisa mengingatnya sebagai hal yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Salah satunya dari kelakuannya tadi seperti mudah marahnya itu berlebihan ya. Intinya sesuatu yang berlebihan. Gimana Kak Sukmawati? Terima kasih kembali. Ada lagi? Ada dari Kak Eka Dani di sini bertanya, Kak, kalau kepikiran deadline itu mengganggu mental, bergadang juga mengganggu mental, lantas apa yang harus dilakukan? Refreshing. Izin menjawab ya, refreshing. Kita harus sesekali kalau deadline itu kan, kita refreshing misalnya besok kita deadline-nya besok, berarti kita gunakan waktu misalnya kita manage waktunya 5 menit untuk refreshing. Refreshingnya itu misalnya buka sosmed, cari hal-hal yang menyenangkan, pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Intinya kepikiran deadline itu mengganggu mental, bergadang itu mengganggu mental. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan agar mental itu selalu dalam keadaan terjaga dan tidak terganggu. Gimana Kak Eka Dani? Contohnya hal menyenangkan, misalnya kakak pernah momen-momen lucu seperti hal-hal menyenangkan seperti misalnya kakak pernah mendaki gunung, menuju ke tempat rekreasi yang indah, yang menyenangkan. Menurut kakak, pikirkan hal-hal yang menyenangkan, misalnya lelucon-lelucon dari teman atau lelucon dari keluarga dan sebagainya halnya. Gimana? Sama-sama, terima kasih kembali kakak. Ada pertanyaan lagi? Menerima diri kita. Ketika kita tidak menerima diri kita, apa yang salah? Tidak memiliki penerimaan diri kita, apa yang salah? Tidak bisa menerima diri, apa yang salah dari kita? Mungkin kita
terlalu jauh dengan Tuhan kita, maka cintai diri kalian, dekatkan diri kalian kepada Tuhan, insya Allah kalian perlahan akan mencintai diri kalian sendiri, menerima diri kalian apa adanya. Terima kasih. Bagaimana? Kakak-kakak, Bapak? Masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, ada dari Kak Sukmawati nih. Bisa dibacakan Kak Arya? Baik, ini pertanyaan dari Kak Sukmawati. Oh iya, satu lagi Kak, kita kan mempunyai sifat yang rada khawatir gitu. Tapi kalau mentalnya terganggu, seperti yang Kakak Nadia bilang tadi, khawatir berlebihan. Apa bisa diobati dengan obatan atau yang disebut tadi? Untuk seperti izin menjawab ya. Khawatir berlebihan ini apa bisa diobati dengan obat-obatan? Background musiknya mungkin dikurangi. Ya, silakan terus. Sebentar Pak ya. Untuk khawatir diobati dengan obat-obatan, pasti untuk setiap sesi itu pasti ada tingkatannya. Nah, mungkin dimulai dari sebentar ya. Mungkin pengobatannya bisa dilakukan bertahap, tidak langsung ke obat-obatan, tapi melalui dari psikoterapi dulu, terapi bicara. Tapi jika psikoterapi tidak membantu, lalu kita bisa menuju ke obat-obatan. Nah, obat-obatan ini biasanya yang dipakai itu obat antidepresan. Obat antidepresan itu pun memakai resep psikiatri. Dan selanjutnya jika obat-obatan tidak bisa membantu, maka kita akan diarahkan kepada rawat inap. Boleh bertanya ya? Iya. Nah, ini kan Kakak Nadia atau Rara? Kakak Nadia Rara Putri ya? Benar ya? Iya. Oh ya. Kenapa yang diungkap adalah ketika kesehatan mental dirujuk ke psikiatri terus ada obat-obatan? Memilihnya dari mana? Memilihnya? Nah, maksudnya jika misalnya kalau kesehatan mental itu berarti kan mental illness kalau bahasanya dulu. Mental illness itu kalau dipelajari di psikiatri dan psikologi akan berbeda jauh. Nah, kalau dari sisi psikologi, ketika ada yang kesalahan seperti tadi, sebenarnya sudah dijawab sama Kakak Rara ya pertanyaannya. Hanya intinya belum mengerucut seperti Kakak Eka Dani tadi tentang kuncinya adalah apa tadi yang saya komentarin tadi, pengaturan jam, mengatur waktu. Itu intinya di situ. Kalau nggak bisa gimana? Ya akan ada risiko-risiko. Satu, risiko itu akan ada nanti imbasnya ke mental dan ke fisik. Ketika dia mental psikologis, itu ranahnya dia misalnya masih hanya berkisar di sakit persepsi sama rasa sakit, rasa marah, rasa ini, dia bukan kalau saya belajar tahun berapa ya? 2014 lalu, kita tidak direkomendasikan langsung ke psikiatri, tapi direkomendasikan ke kesehatan mental di diagnostik di psikologi. Karena memang dia ranahnya masih mental. Tapi karena nanti kalau nggak saya luruskan, nanti kita akan cenderung, ketika kesehatan mental
ini Psikiater. diperiksa di psikiatri langsung Iya. diobat. Nah, itu Nah, belum dulu. Kita belum. ukur dari kesehatan mental psikologinya dulu. Habis itu ketika psikologinya memang nggak bisa, terus dia memerlukan hormon-hormon yang bisa ditambahin dengan obat, itu bisa dilaksanakan oleh psikiatri. Begitu teorinya. Iya. Yang saya pahami. Iya. Gitu. Tidak langsung Benar ke ya? Iya, benar, Pak. Tidak langsung ke Benar. psikiatri, tapi bisa ke yang lain. Misal konselor yang disediakan Betul. guru BK, peran Iya. keluarga juga. Dan itu ini Kakak Sukma ini banyak nanya, jangan-jangan Kakak Sukma sedang identifikasi nih. Bisa jadi. Iya bisa Kakak jadi. Sukma ini. Hanya bercanda Kakak Sukma. Bercanda. Tadi apa lagi ya? Iya, Khawatir berlebih. Saya dulu buat Kakak Dani ya. Atau nanti setelah ditutup nanti akan episode khusus untuk Kakak Dani dan Kakak Sukma itu saya alami. Nanti saya ini kan setelah kita tutup nanti kita diskusi sebentar. Efeknya ke kesehatan Baik, apa, Pak. efeknya ke mental apa? Ya. Silahkan teruskan. Baik, Pak. Kalau ada lagi. Ya, masih ada yang ingin bertanya atau bisa kita tutup? Kak Rara? Saya rasa tidak ada lagi. Ya, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Mungkin Kak Karina, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Iya, sudah cukup, Kak. Bisa dilanjut. Mungkin cukup itu saja presentasi dari ya. saya. Baik, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Rara yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Kepada Kak Karina, saya berikan kembali, serta jangan lupa memberikan link absen melalui chatting ya. Pada Kak Karina, silakan ambil alih. Iya, makasih Kak. Untuk link absen sudah saya taruh di deskripsi chat itu paling atas. Bisa di scroll aja ke atas, itu sudah ada. Ya, Kalau ada yang baru, dia nggak akan kelihatan. Harus dikirim lagi. Iya. Iya itu. Itu harus udah dikirim tuh. lagi ya. Terima kasih Kak Eka Dani. Ya, Kakak Eka dan ini sip nih. Gercep itu Pak, tim gercep. Iya. Oke. Gimana Kak Bisa Karina ditutup. sebagai host? Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi kita lanjutkan sesi 2. Stop nih ya. Ya, di pause kan? Di stop. Di stop Kak Pak atau di pause? Pause saja. Tapi kalau di pause dicatatin waktunya. Terus nanti kalau diminta, saya sih nggak minta. Kalau nanti diminta yang lain untuk memisahkan, dipisahkan. Tapi kalau itu dimasukkan satu YouTube, nanti lebih bagus itu. Oh iya. Bagusnya satu YouTube aja Pak. Iya. Biar kerjasamanya masih lama kan, berlanjut terus gitu. Iya, Pak. Harapan saya juga begitu. Nanti bisa nambah, bisa nanti saya kontak lagi. Saya bisa belajar lagi gitu. Ini bukan nggak belajar, saya pasti belajar. Ya, bisa lanjut ke sesi 2 ya. Sesi 2 Tuh, saya mau siapa? nambahkan. Saya mau nambahkan silakan, yang Pak. tadi. Silakan. Tadi apa ya kita yang ketika kita keterlaluan apa ya? Apa tuh ya? Salah menempatkan waktu. Seperti Kakak Eka dan ini mungkin mirip yang saya alamin beberapa tahun yang lalu. Kalau saya tidur
paling paling sore malahan itu sejak SMA itu jam 12 malam. Paling pokoknya sekitar jam 12, jam 2 malam, kadang sampai habis subuh baru bisa tidur kadang. Nah, nah itu ternyata memang salah karena tidak mengatur waktu untuk istirahat. Kenapa enggak diatur waktu untuk istirahat? Apa dampaknya? Dampaknya ada di mental kesehatan dan fisik. Kalau mental kesehatan kita masih berpegang sama yang diuraikan sama Kakak Rara tadi, apa kita harus tetap positif, tetap aktif, tetap produktif, itu kita jaga, maka kita harus cek dulu fisik kita benar enggak gitu. Nah, ketika fisik kita benar, artinya kalau sekarang kan istilahnya asam uratnya normal enggak, terus gula darahnya normal enggak, pasti itu akan ada kesalahan di sana. Dampaknya akan ada di mental dan ada di fisiknya gitu. Dan itu terbukti sih, pasti ada. Saya pikir apa tambah kurangnya tuh di fisik itu akan ketahuan dilihat dari ukuran-ukuran tadi, tes-tes kesehatan itu mana yang paling parah gitu. Itu akan muncul seperti ketika orang kalau sekarang dia banyak makan apa, ini akan ada nih nanti resikonya begitu. Seperti itu. Jadi memang benar. Akhirnya sekarang saya sudah mulai rubah. Saya harus tidur di bawah jam 12, di bawah jam 1, harus sudah tidur. Nanti masalah nanti bangun lagi enggak, silakan gitu. Dulu kalau tidur sore 15 menit, 5 menit tidur sore atau habis asar atau sebelum asar tidur, nanti apa nggak akan bisa tidur sampai subuh lewat baru bisa tidur. Dan tidurnya paling sejam, 2 jam, bangun lagi, kerja lagi begitu. Dan itu udah bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi harus di mumpung kalian muda, saya dulu nggak ada yang nasihatin, ini saya nasihatkan, manfaatkan waktu dan diatur sebaik mungkin. Kalau di orang Islam katanya tidurnya di sore aja, nanti malam bangun lagi nggak apa-apa gitu. Terus mentalnya yang terganggu tadi berlebihan, semua yang berlebihan pasti akan ada masalah seperti ini. Obatnya apa? Ya jangan berlebihan, atur yang baik semuanya, fisiknya diatur, mentalnya diatur begitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, silakan. Iya, terima kasih Ya, kembali, Pak. Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut sesi 2. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Oh iya, ini tadi yang Kak Sukma itu yang bermasalah di absensi ya? Oh, nggak dengar dia. Ayo, apalagi? Sudah, Pak, katanya. Silakan mulai. Okay, everyone. My name is Nadia Rara Putri. I'm role sebagai host di sesi 2 ini. Oke, materi di sini materi ini untuk sesi 2 tentang drugs atau narkoba. Oke, saya oper ke Kak Karina. Silakan Kak Karina. Okay, thank you. So, in this session, Arya will explain what drugs are, the pros and cons of drugs. Will be discussion by Arya. Okay, please start. Silakan Arya. Sebentar. Thank you, Kak Rara and Karina untuk membuka sesi 2 ini. Kak Rara bisa di screen materi saya.
Halo, sudah terlihat? Masih belum, Kak. Belum. Sudah di tempat saya. Tempat saya masih Cuma belum jadi PowerPoint. Oh, belum jadi PowerPoint lagi. Belum jadi slideshow. Windows. Sudah bisa tadi. Tinggal di slideshow kan aja. Iya, Arya gimana? Kelihatan. Di sini masih belum kelihatan. Masih Coba videonya dimatiin, terus dilihat materinya. Arya pakai HP ya? Iya, Pak. Bisa nggak buka PowerPoint-nya Arya itu di HP-nya? Soalnya saya curiganya gini, Kakak Arya bisa jadi nggak menerima atau kesusahan menerima apa ini namanya PowerPoint share screen dari kakak dari hostnya, karena itu kendala jaringan. Coba saya screen sendiri, Pak, mungkin bisa. Coba ya. Coba ya. Bentar ya. Mungkin berat itu kalau nggak nyampe beneran. Bisa Kak Arya share screen? Ya, ini dibuka dulu. Oke. Karena moderatornya. Mas. Halo. Ya. Bisa. Sudah kelihatan Iya, nggak, bisa Pak? kelihatan. Iya, kelihatan di saya. Nggak tahu teman-teman kelihatan Kak? Teman-teman kelihatan nggak? HP-nya kamu Kelihatan. landscape. Di landscape Kakak Arya. Dimiringkan. Di rotasinya. Iya, rotasinya. Ayo dimiringkan. Belum Nggak mau ya? miring ini, Pak. Belum, nggak mau miring. Mau lah. Mau tuh. Mau tuh. Mau kok. Nah, silakan mulai. Ya. Aduh. Notifnya. Ngelek. Jangan. Oh iya. Nah, gelap. Nah. Baik, terima kasih Kak Rara. Thank you Kak Rara dan Karina telah membuka acara pada malam hari ini, kegiatan webinar. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu drugs atau narkoba. What is the drugs? Apa itu narkoba? Definition of drugs, pengertian narkoba. Drug. Narkoba stands for
narcotics, psychotropic drugs, and illegal drugs. Apart from drugs, another term introduced in particular by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is NABZA, which stand for narcotics, psychotropic substances, and addictive substances. Artinya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Next, kinds of drugs. Jenis-jenis narkoba atau golongan-golongan narkoba ya. Yang pertama yaitu narcotics kategori 1, narkoba golongan atau narkoba kategori 1. Narcotics class 1, sus and marijuana, opium, and coca plants are very dangerous if consumed because of the risk of causing addictive events. Narkotika golongan 1 ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Next, narcotics kategori 2. Narkotika golongan 2 ya. Narcotics group 2 can be used for treatment as long as it's according to a doctor's prescription. There are approximately 85 types of this group, some of which are morphine, alphabrodine, and others. Group 2 also has a Higgs potential for addiction. Narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 83 jenis. Beberapa di antaranya yaitu seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Jadi hati-hati ya. Di sini ada pil ekstasi ini contohnya ini. Kemudian narkotik atau next narkotics kategori 3 atau narkotika golongan 3 ya. Narcotics group 3 has a finely mild risk of dependence and is widely used for treatment and therapy. Simply codeine and its derivatives. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya, kodein dan turunannya. Ya, bisa dilihat ya, contohnya ini di gambar yang saya screen ini. Itu merupakan obat-obat yang biasa dijual ya, atau biasa dijual namun harus memiliki resep dokter. Next, as mentioned above, there are several types of drugs that can
be obtained natural, but some are made through chemical process. If based on the ingredients, the types of narcotics include. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Namun, ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah yang pertama atau number one, synthetic narcotic. This type is about from a complicated processing process. This group is often used for medicine purposes as well as research. Examples of narcotics they are synthesis such as amphetamine, methadone, desamphetamine, and so on. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Next, number 2, semi-synthetic narcotics. Process use the main ingredient in the form of natural narcotics which is the isolated be extraction or using other process. Examples are morphine, heroin, codeine, and others. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Next, number 3, natural narcotics atau narkotika natural ya. Marijuana and coca are examples of narcotics that are natural and can be used immediately through a simplest process. Because the ingredients are still strong, their substances are not allowed to be used as medicine. Ganja dan coca menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Next, examples of drugs. The following are examples of the most commonly used drugs and their impacts on health. Berikut ini adalah contoh narkoba yang paling umum digunakan dan dampaknya bagi kesehatan. Number 1, itu cocaine. Cocaine of check is a very addictive drug and can affect the central nervous system. The drug, which is made from the extract of the levers of the coca plant, is in the form of a fine white powder or crystal and can be used by ingestion, inhaling, or inhaling. Kokain atau cok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem secara pusat.
Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Next, number 2, marijuana atau ganja. Marijuana refers to the derived levers, flowers, stems, and skin of the cannabis sativa plant. This type of drug, known as semen, is usually used to be smoked like cigarettes, put into food, or brew as tea. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan semen ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Next, number 3, ecstasy. Ecstasy is amphetamine-derived synthetic drugs known for its hallucinogenic and stimulant effects. These types of drugs are at high risk of abuse and can lead to dependence. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulasi, membuat bersemangat ya. Jenis narkotika ini berisiko tinggi, disalahgunakan, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Next, number 4, heroin. Heroin or putau is an addictive drug that comes from the poppy flower. Several drugs classified as heroin can be used as pain relievers in some medical cases. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Mungkin ini biasa dipakai ya, heroin ini biasa dipakai ketika kita luka ya, ingin dijahit. Mungkin ini yang dipakai heroin untuk menghilangkan rasa sakit kemudian luka kita dijahit. Next, number 5, methamphetamine. Methamphetamine or sabu-sabu is a type of stimulant drugs that acts on the central nervous system and is highly addictive. This type of drug is included in the list of drugs most frequently abused in Indonesia. Sabu-sabu is a white crystalline powder, odorless, and tasty bitter. Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Next, what is the impact of drugs on user? Apa efek ya? Efek dari narkoba bagi kesehatan. Nah, next. The impacts of using drugs is to physical disturb users such as nerve damage, respiratory problems, impaired thinking ability, and lowered immunity. Psychological disturbances
such as hallucination, reduced self-confidence, frequent anxiety, and antisocial. Dampak dari menggunakan narkoba yaitu mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh. Menggunakan psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. Ini dampak dari menggunakan narkoba ini sangat berbahaya ya. Bahkan jika terlalu berlebihan mungkin juga bisa bahkan jika berlebihan ya bisa menyebabkan kematian, overdosis. Next, those were some definition about drugs and several types of groups. Well, you need to be careful not to try. Itu tadi beberapa pengertian tentang narkoba dan beberapa jenis pengelompokannya. Nah, kamu perlu waspada jangan sampai mencoba ya. Thank you. I am Arya Paraba. Saya kembalikan kepada Kak Rara, Kak Nadia selaku moderator. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang drug dari Kak Arya. Apakah any question? Halo, apakah ada pertanyaan? Before session Q&A to be continue, I will make a statement for corrected the material. Oke, dimengerti nggak? Halo? Indonesia, Pak. Ya Pak, kurang ngerti Indonesia. Pak. Kurang ngerti. Indonesia. Oke. Bisa translatekan Pak. Sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, Ya Pak. saya akan membuat pernyataan tadi yang ada menggelitik saya yang kurang tepat mungkin. Tadi kan ada obat bius untuk apa ya tadi? Obat bius, obat-obatan yang disampaikan Menghilangkan Kakak rasa Arya, sakit ya. menghilangkan rasa sakit, itu bukan untuk itu. Obat bius lokal pun, lokal artinya si apa yang orang sunat, terus apa misalnya kesayat di tangan, Iya. itu pakai obat tersendiri, bukan obat-obatan yang itu. Nah, Bukan ya, Pak? biasanya bukan. Ini linknya saya kasihkan. Ini ada linknya. Bentar ya. Ya Pak. Makanya itu apa namanya? Itu obat-obatan sekarang udah maju dan untuk obat-obatan yang kakak sebut itu tadi semua itu memang obat-obatan yang apa ya, yang disalahgunakan, banyak disalahgunakan gitu. Nah, yang obat-obatan itu dulu memang dipakai, biasanya dipakai untuk pas apa tuh antidepresi ketika tentara, biasanya tentara ketika perang. Ya. Itu zaman-zaman dulu. Ketika zaman sekarang kemajuan udah ini dia diambil hanya zat-zatnya saja, mungkin kayaknya begitu. Jadi menghilangkan efek ketergantungan itu dihilangkan gitu. Karena itu zat yang masih alami ada di alam, diambil zatnya digunakan untuk efek-efek negatifnya begitu. Oke, silahkan dilanjut sesi. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke. Apa ada yang bertanya? Any question? Halo. Halo Kak Karina. Ada yang mau nanya? Hah? Ada yang mau nanya kan? Oh.
Kak Sukmawati atau Kak Eka Dani? Kayaknya sudah ngantuk Kak Sukma sama Kak Eka Dani. Atau mungkin Kak Rara, Kak Karina ingin bertanya? I think I nothing. Sorry, I can understand all about the materials. Drug so hard for me. From Kak Eka Dani. Maaf, Oke. aku tidak mengerti tentang semua materi. Narkoba sangat hard, sangat susah untukku. Sangat keras. So hard for Maaf, saya apa? tidak bisa mengerti semua tentang materi. Obat sangat sulit bagiku. Sangat Maaf ya, sulit saya translatekan ditinggalkan. tadi ya. Sulit ditinggalkan atau sulit? Saya translatekan ini obat sangat sulit bagiku. Maksudnya ini sulit, materi saya sulit dipahami atau obatnya sulit ditinggalkan atau bagaimana ya? Narkoba sulit saya pahami. Oh, materi saya sulit dipahami ya. Dari materi saya ini yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba ya, mulai dari golongannya, terus narkoba yang alami dan yang apa? Yang dibuat melalui proses kimia. Kemudian saya juga di sini menjelaskan bahaya dari menggunakan narkoba dan juga dampak dari penggunaan narkoba. Itu aja materi dari saya ya, hanya menjelaskan dampak narkoba, pengertian narkoba, terus contoh-contoh narkoba dan pembagian narkoba ya. Ada dari apa? Natural apa ini? Yang alami, ada yang melalui proses kimia. Itulah penjelasan materi saya. Okay, everyone. Any question again? Why you must drug? Okay, from Eka Dani. Why must drug? Kenapa harus narkoba? Kenapa tema narkoba? Oke, kenapa harus narkoba ya? Karena ya, mungkin di Kalimantan ini ya, jika tidak salah, Kalimantan Timur ini juga termasuk ya, banyak remajanya ya menggunakan narkoba ya. Kalau tidak salah saya pernah dengar Kalimantan juga termasuk ya, salah satu daerah yang pengguna remajanya itu banyak yang menggunakan narkoba. Jadi di sini saya menjelaskan ya bahayanya narkoba itu agar kita tidak mencoba-coba. Karena apabila kita sudah mencoba sekali, itu akan kecanduan dan bisa mengganggu kesehatan kita sendiri. Ya intinya narkoba itu jika disalahgunakan akan merugikan diri sendiri. Bahkan bisa juga merugikan orang lain. Itulah alasan saya memilih tema ini. Okay, that's enough. Okay. Oke, terima kasih Kak Eka Dani. Ada yang lain? Again? Nothing? Okay. Okay. Thanks. I'm sorry. No problems. Okay, everyone. Cukup untuk sesi Oke.
untuk materi tentang drugs. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Karina selaku host. Okay. Thank you, Kak Arya, for the great presentation going through with the. Selanjutnya, kita akan tutup materinya dan lanjut ke sesi 3. Untuk absen sama Sudah. Kak Nadia ya? Sudah di-share kan tadi? Absen sesi 2 sudah di-share? Sudah. Ya, terima kasih. Linknya Oke, sama? terakhir. Linknya sama? Link absensinya? Absensi Beda, 2? Pak. Ada presensi sesi 2. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bapak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi 3. Jalan keluar dulu ya. Oke, silakan Kak. Kak Arya. Sebentar dulu ya, saya absen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good news. Hello, my name is Arya Paraba. Di sini saya sebagai host and Karina sebagai moderator and Karina sebagai presenter and Nadia Rara Putri moderator. Pada sesi 3 ini Karina membawakan materi yaitu materi mengenai juvenile delinquents. Kepada Kak moderator, saya berikan waktu dan tempat untuk melanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nadia Rara Putri, berperan role is moderator. Dan hari ini, tonight, Kak Karina akan membawakan materi tentang kenakalan remaja atau kenakalan remaja. Kepada Kak Karina, saya persilahkan selaku presenter. Thank you, Kak Nadia. Saya share dulu ya. Ya, bisa dilihat? Siap, belum Kak? Belum. Oh iya, lupa. Belum. Sudah. Siap, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini materi yang saya bawakan itu juvenile delinquency atau kenakalan remaja. What is a juvenile delinquency?
Juvenile delinquency is an that violates normal rules or laws in society which is committed at the age of adolescence of the transition from children to adult. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Terus, juvenile delinquency is a collection of various adolescent behavior that are socially unacceptable until a crime occurs. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Kind of juvenile delinquency type. The drugs, tipe-tipe kenakalan remaja atau jenis-jenisnya itu menggunakan narkoba, smoking, merokok, brawl between student, tawuran antar pelajar, illegal street racing, balap liar, dan masih banyak lagi jenis-jenis kenakalan remaja. Apalagi di sekolah-sekolah itu mungkin dia banyak banget kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Next, the cause of juvenile delinquency. Juvenile delinquency that often occurs due to two factors, namely external factor and internal factor. Penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering terjadi disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal lingkungan, internal diri sendiri. Yang pertama, faktor eksternal. 1. Family divorce from both parents. Lack of communication between family members, often behaving adults to children speaking disrespectfully in front of the child, the wrong education in the family, such as spoiling the child, lack of religious teaching, or behavior rejection can lead to juvenile delinquency. 2. Bad or free association. 3. Poor communication from the surrounding environment. Yang faktor eksternal itu dari keluarga, biasanya perceraian orang tua, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga yang toksik, sering berperilaku kasar kepada anak, bicara tidak sopan di depan anak, pendidikan yang salah di dalam keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, kurangnya ajaran agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, dapat menyebabkan kenakalan remaja. 2. Pergaulan yang tidak baik atau bebas. 3. Komunikasi atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Terus, faktor internal. 1. Low self-control. 2. Low self-awareness of the others and against the danger of promiscuity. 3. Lifestyle that is not good. Jadi, faktor internal atau lingkungannya atau diri sendiri. 1. Rendahnya kontrol diri. Kontrol diri itu seperti kita mengontrol diri kita harus seperti apa, jangan sampai kita lepas kendali dalam melakukan sesuatu. 2. Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Itu di kaum pelajar seperti kita harus banyak-banyak belajar tentang pergaulan bebas, bahayanya, apa yang harus kita lakukan. Itu kita harus tahu. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang baik. Gaya hidup yang kurang baik itu seperti apa? Gaya hidup yang kurang baik itu seperti kita terlalu membanggakan diri kita sendiri, kurangnya, ya kita seperti
gaya hidup yang kurang baik tuh kayak terlalu berlebihan dalam melakukan hal-hal yang gaya hidup itu seperti apa ya gaya hidup? Gaya hidup itu kita tidak melakukan seperti kita melakukan kegiatan kita yang tidak baik gitu. Ya seperti itulah. Terus yang ketujuh, the impacts of juvenile delinquency. 1. Participation of children in different associative. 2. Harm yourself and those around you. 3. Low level of education. 4. Become irritable and speak harshly. 5. Against both his parents. 6. Always wasting time, such as hanging out with foul terms, skipping class, playing games until forgetting time, and traveling without knowing what goal is. Dampak kenakalan remaja. Yang pertama, munculnya perilaku seksual sejak dini. Yang pertama, keikutsertaan anak dalam pergaulan yang menyimpang. 2. Merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. 3. Tingkat pendidikan yang rendah, mudah marah dan memaki-maki bahkan kepada orang yang lebih tua, berani membentak-bentak, melawan kepada orang tua, kerjanya hanya membuang-buang waktu untuk bermain game dan melakukan permainan-permainan yang tidak jelas, hangout kemana-mana tidak guna, itu membuang-buang waktu. How to deal with promiscuity. Cara mengatasinya. Failure to accept role identity and weak self-control can be prevented or overcome by expert attitudes. 1. Teens must be able to give other figures who have faced their adults can will, and also those who have succeeded in improving themselves who prefers fight at the estate. 2. There is motivation from family and friends to make the first point. 3. Willingness of parents to fix family condition. 4. Adults are good at choosing friends and a good environment. Thus, adults can from self-defense so that they are not easily influenced if it turns out that their peers or the community are not what they expect. Cara mengatasinya. Kegagalan dalam mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan keteladanan. Jadi, remaja harus bisa mendapatkan figur orang dewasa yang telah melewati masa remajanya dengan baik, dan juga mereka yang berhasil memperbaiki diri yang sebelumnya gagal dalam tahap ini. Terus, adanya motivasi dari keluarga, teman sebaya, untuk melakukan poin pertama. Terus, kemauan orang tua membenahi kondisi keluarganya, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, remaja membentuk pertahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai harapan. Itu prevent juvenile delinquency, pencegahan kenakalan remaja. Give enough love and affection to children, instilling religious values in children, provide positive motivation for every activities children do as long as they do something useful, improve the quality of adults' education, fulfillment of economic needs.
cara mencegahnya itu bisa banyak cara, tapi saya tulis di sini cuma ini. 1. Memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak. Itu sangat penting. Menambah nilai-nilai agama pada diri anak, itu mulai dari dini, mulai dari kecil. Memberikan motivasi positif setiap kegiatan yang dilakukan oleh sang anak selama mereka melakukan hal yang bermanfaat. Meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas pendidikan bagi remaja. Terus terakhir tercukupinya kebutuhan ekonomi. Oke. Thank you. Ya, bisa dilanjut untuk Arya, moderator. Okay, everyone, any question? Hello? Any question for this material, this session? Oke, Kak Sukmawati. Silakan dibuka mic-nya atau di chat. Apa ada yang ingin bertanya ini? Kak Sukmawati sedang mengetik mungkin. Oke, Kak Alif Raihan. Yang baru bergabung, Kak Eka Dani, Bapak Hadi. Any question for this session? Ini. BTW udah jam 10 lewat. Iya. Kayaknya kakaknya pada tidur. Oke. Thank you. Baik. Kak Eka Dani, apa ada yang ditanyakan dari materi Kak Karina? White. Tunggu sebentar. Moderator, ada Oke, pertanyaan itu bisa dibacakan. sebentar. From Kak Eka Dani. What's impact of juvenile delinquency from a government pop? Apa dampak kenakalan remaja dari sudut pandang pemerintahan? Pemerintah. Banyak kenakalan remaja dari sudut pandang pemerintah. Kalau dari sudut pandang pemerintah, kenakalan remaja itu berdampak buruk banget ya. Soalnya ya, misalnya kalau misalnya ya, para remaja-remaja itu mabuk-mabukan. Terus dia tuh di tempat-tempat umum kan biasanya. Nah itu mereka setelah mabuk tuh hilang kendali, dia baru kayak ya merusak tempat tertentu kayak tawuran atau apa, itu kan pasti merusak properti yang ada di lingkungan situ, dan itu kan sangat merugikan pemerintah ya. Nah itu baru juga kan mungkin nggak baik gitu, mungkin ya kayak gitu lah, bisa diterima kalau keadaan. Jadi Oke. sangat buruk. Next question. Kayak Dani bisa jawab di kolom chat. I want to ask what is the solution for my friend whose association are too free. For example, she likes to smoke but she's a woman. What's the solution? Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana solusinya untuk teman saya yang pergaulannya terlalu bebas? Contohnya dia itu suka merokok, tapi dia perempuan, Kak. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih.
Oke, Kak Sukma. Dulu waktu SMP saya pernah ikut baby konseling kan, bantu teman-teman yang kayak gini kan. Kalau perempuan merokok itu berjalan bebas banget ya, soalnya perempuan. Nah, kalau misalnya perempuan kayak gitu itu biasanya dia lagi banyak masalah kan, entah itu apa, keluarga, teman, atau apapun itu, biasanya dia butuh tempat cerita. Begitu ajak aja cerita, tanyain apa, kenapa. Kalau misalnya dia nggak mau buka atau speak up sama Kak Sukma, ya mungkin dia ya ajaklah terus dia cerita atau apa itu supaya dia nanti mau ngomong terus bebannya itu terkurangi, jadi dia nggak mengalihkan itu ke kayak merokok atau melakukan hal-hal lain. Jadi bisa aja diajak cerita Kak, terus diajakin untuk gak usah ngasih solusi juga nggak apa-apa sebenarnya, yang penting didengarin dia cerita apa supaya itu kayak mengurangi bebannya sedikit demi sedikit. Ya, terima kasih. Bisa diterima Kak Sukma. Next question dari from Ali Raihan. Sis, are you now a juvenile delinquent at your school? Kamu mengetahui kenakalan remaja di sekolahmu? Apa kamu mengetahui? Iya, saya tahu Kak Alif di sekolah saya dulu, karena saya baru masuk SMA ya, jadi waktu SMP ceritanya. Waktu SMP tuh mungkin sekitar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu yang paling sering nakal-nakal kayak gitu kan pasti laki-laki ya. Dulu tuh mereka tuh sering kayak ya merokok, ngelem, mabuk-mabukan pakai komik itu. Mereka tuh di markas-markas tertentu gitu, misalnya kayak di dalam hutan-hutan belakang sekolah mereka buka tempat-tempat gitu, baru mereka melakukan hal-hal kayak gitu. Baru ngelem itu pakai bensin, itu bahaya banget ya. Kayak gitu sih kenakalannya. Terus ya kayak melawan guru, setelah melakukan kenakalan itu mereka pasti menjadi kayak liar, terus barbar banget gitu, sama guru pun berani, orang tua apalagi. Ya itu sih Kak kenakalan yang ada di sekolah saya dulu. Next question from Eka Dani. What do you think of other people's pop who don't care about juvenile delinquents? Bagaimana menurutmu dengan pandangan orang lain yang tidak peduli dengan kenakalan remaja? Oke, nuhun. Silakan Kak Karina. Oke, Kak Dani, bagaimana menurutmu pandangan orang lain? Ya kalau nggak peduli ya nggak apa-apa sih, tapi kan kita sebagai manusia baiknya saling mengingatkan. Kalau memang itu nggak baik ya diingatkan aja. Kalaupun nggak bisa jadi tempat cerita yang enak atau nggak bisa diajak cerita, ya juga nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya kita ya respect lah kalau itu nggak baik, terus kita juga jangan ngikutin. Soalnya kan kalau nggak peduli itu ya manusiawi ya, kadang orang juga nggak bisa nggak peduli. Itu tergantung orangnya aja, cuma baiknya ya kita tegur, ajak cerita, tanyain apa kenapa itu. Next question. What the risk of them? Apa risiko mereka yang nakal tersebut? Risiko mereka kalau dari awal mereka nakal itu mungkin karena faktor tertentu ya, entah teman atau orang tua, faktor lingkungan lainnya. Itu mereka nggak mikir resiko, terus setelah mereka melakukan itu semua baru mereka mendapatkan resiko. Misalnya kayak di sekolah mereka menjadi buron guru, sering dipanggil-panggil kejar-kejar tugas, terus nggak naik kelas, terus kayak jadi brutal, dalam susah cari kerja, baru nikah usia dini, yaitu resiko dari mereka.
Bisa diterima, Pak. Okay, next question. I mean like I care less about that. I want to play safe. I was not a good people. Maksudku, seperti aku kurang peduli dengan kenakalan remaja. Aku ingin menjauh dari hal tersebut. Apakah aku bukan orang yang baik? Oh, maksudnya kayak gitu. Memang ya, kalau laki-laki itu kalau misalnya nggak digabung sama-sama, misalnya nggak ikut ngumpul atau apa, dia sering diceritain. Jadi kalau laki-laki, mending dijauhin aja sih, nggak apa-apa. Nggak usah didekatin ya kalau temannya kayak gitu. Mending cari circle yang lain lah, yang baik-baik aja. Soalnya teman itu mengaruh banget sama kehidupan kita. Kayak gitu aja Kak Dani. Jangan didekatin teman yang kayak gitu, dijauhin aja. Berteman sama orang yang baik-baik aja. Nggak harus sendiri, teman itu banyak. Jadi teman yang baik itu juga masih banyak. Oke, thank you. Ada lagi? Any question again? Nice discussion. It's all from me. Oh. That's it all from me. Oke. Cukup untuk malam ini. Iya. Cukup untuk materi malam ini dari Kak Karina. Selanjutnya saya serahkan kepada host untuk menutup acara. Oke. Thank you. Thank you Kak Karina for the presentations. It's all for your webinar tonight. If there are any words that are not pleased to use, we are sorry. And thank you ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mungkin juga di sini bahasa Inggris kami masih belum pasti ya. Jadi mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nih ya. Aku matikan. Aduh, alhamdulillah. Recordnya Oke, matikan sudah. makasih semuanya. Stop recording.